Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 IKMC. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji regresi linier sederhana. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Miranda Tegar Permana, kedua, Natasha Izadela Agusri, ketiga, Hafiza Zahra, dan yang keempat, Selma Attahiyah. Apa itu regresi linier sederhana? Regresi linier sederhana ditujukan untuk membuat perkiraan atau prediksi nilai suatu variabel dependen berdasarkan variabel independen. Data yang digunakan biasanya skala interval atau rasio. Persamaan regresi linier sederhana. Adapun model regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah intercept. Perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika variabel X sama dengan 0. B adalah slope, perkiraan perubahan nilai variabel Y bila nilai variabel X berubah 1 unit pengukuran. Apabila variabel 1 numerik dan variabel 2 numerik, maka uji statistik yang dilakukan adalah uji korelasi dan uji regresi. Syarat uji regresi linier sederhana. Adapun syarat uji regresi linier sederhana, yang pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Kedua, jumlah variabel bebas adalah 1. Ketiga, data harus berdistribusi normal. Keempat, terdapat hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Kelima, model regresi dikatakan layak jika angka sig pada ANOVA kurang dari 0,05. Keenam, data berskala interval atau rasio. Studi kasus. Di sini kita ingin menentukan pengaruh antara sebuah variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu hubungan umur dengan denyut nadi penduduk dewasa di daerah Indralaya 2020. Variabel dependennya adalah nadi dan variabel independennya adalah umur. Hipotesis H0. Tidak ada hubungan antara umur dengan denyut nadi pada penduduk dewasa di Indralaya tahun 2020. HA. Ada hubungan antara umur dengan denyut nadi pada penduduk dewasa di Indralaya tahun 2020. Baiklah, langkah-langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji regresi linier sederhana. Berdasarkan syarat uji regresi linier sederhana, itu data bersifat normal atau berdistribusi secara normal. Maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah uji normalitas data. Setelah dataset dibuka, kita pilih menu Analyze, tekan Descriptive Statistik, pilih Explore. Setelah itu, masukkan variabel umur dan nadi ke Dependent List. Setelah itu, tekan Plot, centang histogram, dan centang Normality Plot with Test. Setelah itu, tekan Continue, dan tekan OK. Maka pada output SPSS akan muncul hasil dari uji normalitas yang kita lakukan. Kita lihat di tabel Test of Normality. Dikarenakan jumlah data yang kita olah yaitu kurang dari 50, maka yang kita lihat p-value-nya yaitu pada Shapiro-Wilk yang kita lihat. Dan kita bandingkan dengan nilai alfa. Alfa yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. Dan didapatkan hasil pada variabel umur yaitu p-value-nya adalah 0,792 dan pada variabel nadi p-value-nya 0,349. Apabila p-value itu lebih besar dari alfa, maka data berdistribusi normal, dan apabila p-value kurang dari alfa, maka data berdistribusi tidak normal. Maka variabel umur dan nadi didapatkan hasil p-value-nya adalah lebih besar dari nilai alfa. Maka data yang kita olah ini adalah data yang berdistribusi normal. Bisa dilihat selain kita lihat pada tabel Test of Normality, kita bisa lihat pada histogram. Apabila hasil itu lebih condong ke kiri maupun condong ke kanan, itu
data tidak berdistribusi secara normal. Apabila kriteria data itu bersifat normal itu adalah simetris dan condong ke bagian tengah, tidak condong ke bagian kiri maupun condong bagian kanan. Dan kita bisa lihat di normal Q plus of umur, variabel umur itu apabila scatter berada pada garis itu maka data berdistribusi secara normal. Dan apabila scatter itu menjauhi garis maka data berdistribusi tidak normal. Setelah melakukan uji normalitas data, didapatkan hasil uji yaitu data bersifat normal. Kita kembali ke dataset. Kita selanjutnya melakukan uji regresi linear dengan pilih menu analyze, tekan regression, pilih linear. Setelah itu masukkan variabel dependent yaitu variabel nadi, dan variabel independent itu masukkan variabel umur. Setelah itu langsung saja tekan OK atau pilih OK, dan maka muncul hasil uji dari regresi linear. Nah, yang pertama itu kita lihat pada model summary. Kita lihat ini didapatkan yaitu R dan R square. Untuk nilai R yaitu adalah 0,76, 0,766, dan R square itu adalah 0,587. Maka koefisien determinansi R square pada tabel di atas diperoleh nilai 0,587. Berarti bahwa persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan 56,7% variasi usia. Nah, hasil pada output SPSS setelah saya pindahkan ke PowerPoint, maka koefisien determinansi R square pada tabel di atas diperoleh nilai sebesar yaitu 0,587. Berarti bahwa persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan 58,7% variasi usia. Nah, untuk R kecil atau di sebelah R square ini adalah R kecil yang merupakan korelasi. Nah, keterangan dari korelasi didapatkan hasil dari uji SPSS yang kita lakukan yaitu sebesar 0,7766. Maka keterangan korelasi adalah hubungannya kuat. Berarti terdapat hubungan yang kuat antara umur dengan denyut nadi. Baiklah, selanjutnya itu adalah pada uji ANOVA. Dilihat pada tabel ANOVA memiliki kecocokan atau fitness dari model terhadap data yang ada. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Didapatkan pada p-value pada tabel ANOVA ini adalah 0,00. Berarti pada ANOVA kurang dari 0,05 atau kurang dari nilai alfa. Baiklah, selanjutnya adalah pada tabel koefisien didapatkan untuk nilai dari persamaan Y sama dengan A plus BX adalah untuk nilai A-nya sendiri itu adalah 89,965 dan untuk B-nya itu adalah min 0,56. P-value atau signifikan kurang dari alfa maka H0 ditolak. Berarti model regresi sederhana cocok dengan data yang ada dan menunjukkan ada hubungan antara umur dengan denyut nadi pada penduduk dewasa di Indralaya tahun 2020. Ini adalah penyajian dan interpretasi bahwa dari variabel umur didapatkan R adalah 0,766 dan R square itu adalah 0,587 dan persamaan garis nadi sama dengan 89,965 dikurang 0,506 dikali dengan umur, dan p-value yang digunakan adalah
0,05. Maaf, di PPT ini salah ketik, yaitu seharusnya 0,05. Dan interpretasinya adalah hubungan umur dengan denyut nadi yang menunjukkan hubungan kuat dari ditunjukkan R adalah 0,766. Nilai koefisiensi dengan determinasi 0,587, artinya persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan 58,7% variasi denyut nadi atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel denyut nadi. Hasil uji statistik didapatkan ada hubungan yang signifikan antara umur dengan denyut nadi. Yang selanjutnya adalah memprediksi variabel dependent, karena seperti dijelaskan di awal, kalau uji regresi adalah untuk melihat prediksi, maka di sini kami tampilkan untuk memprediksi variabel dependent, bahwa contoh kasusnya dari persamaan garis yang didapatkan tersebut kita dapat memprediksi variabel dependent atau denyut nadi dengan variabel independent atau umur. Misalkan kita ingin mengetahui denyut nadi jika diketahui umur 40 tahun, maka denyut nadi nilainya tadi 89,965 dikurang 0,506 dikali dengan umur. Nah, umur kita tentukan contohnya itu 40 tahun. Maka 89,965 dikurang dari 0,506 dikali dengan 40. Didapatkan bahwa 69,725. Nah, di sini perlu diingat, prediksi regresi tidak dapat menghasilkan angka yang tepat seperti di atas, namun perkiraannya tergantung dari nilai standar error of the estimate atau SE, yang besarnya adalah 2,177. Lihat pada kotak model summary. Dengan demikian, variasi variabel dependent sama dengan Z dikali dengan SE. Z itu adalah pada tabel Z hitung dari tabel Z dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05, dan didapat nilai Z pada tabel yaitu 1,96, sehingga variasinya 1,96 dikali dengan 2,177 dilihat dari standar error of the estimate sama dengan lebih kurang 4,26692. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% untuk umur 40 tahun, diprediksikan denyut nadinya adalah di antara 65,45 bpm sampai dengan 73,99 bpm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.